Nah, kan kita tahu kan, kalau ditanya orang satu kata, apa sih akar masalah di negara kita? Itu satu, korupsi. Nah, kalau untuk atas itu bagaimana? Selain transparansi, butuh kepala yang berani lurus gitu loh. Nah, sekarang rakyat butuh, ada nggak pejabat yang berani sikat koruptor? Nah, itu yang kita butuhkan. Satu, adik kandungnya namanya Hasim, tersangka BLBI juga. Dua, adik iparnya namanya Tommy, inkrah membunuh hakim, di penjara. Oke, Prabowo-nya berdasarkan keputusan DKP penculik. Clear? Oke. Lalu bangsa ini kita mau serahkan pada mereka? Nggak ada cerita, nggak boleh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Urusan tindak pidana korupsi itu nggak bakal selesai kalau cuma masuk penjara. Karena di dalam penjara, si koruptor bisa hidup mewah. Setelah keluar penjara bisa hidup mewah. Bahkan masih bisa mencalonkan diri lagi, kok karena hartanya masih melimpah. Tanpa ancaman perampasan harta koruptor, segalanya menjadi biasa saja. Bahkan kalau perlu korupsi sebanyak-banyaknya, karena hukumannya bisa diatur, asal ada uang. Entah dengan menyuap para penegak hukum, membuat janji-janji untuk para penegak hukum, atau bahkan malah mengancam para penegak hukum yang terlibat dalam proses hukum korupsi. Seharusnya tindak pidana khusus seperti korupsi juga mempunyai sanksi khusus. Selain dipenjara, dirampas hartanya, haknya untuk dipilih juga seharusnya dicabut. Sebagaimana diketahui, akar masalah di negara ini salah satunya korupsi. Lalu apakah hadirnya dua sosok beberapa hari terakhir mampu melawan korupsi? Perlu diketahui bersama, Rabu 18 Oktober 2023 hari yang menyenangkan rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang pro Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Pada hari itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Haji Megawati Soekarno Putri, mengumumkan cawapres pendamping Capres Ganjar Pranowo. Walau sebagian sudah tahu siapa calon wakil presiden pilihan PDIP, tapi warga masyarakat tetap melihat pidato Ibu Mega saat memberikan pengumuman bakal cawapres untuk mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo. Pada pukul 10.35 lebih dikit, Megawati resmi memilih Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam, resmi terpilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo pemilu 2024. Sebelumnya banyak yang menjagokan Ganjar dan Kiai Said, tetapi kenyataannya yang dipilih oleh Ibu Mega bukan Kiai Said Akil Siraj, melainkan Prof. Mahfud MD, yang kita ikuti saja alurnya. Dengan diumumkan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD sebagai cawapres, rakyat menyambut riang gembira, kayak dapat door prize dari hadiah yang dinanti-nanti. Sudah menjadi ciri dari Ibu Megawati sukanya membuat orang penasaran. Mengumumkan cawapres Ganjar bisa-bisanya menjelang pendaftaran di KPU. Sekarang masyarakat sudah plong karena ada pemimpin baru, yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Pasangan yang sama-sama cerdas, bicara enak, runtut dan jujur. Pasangan yang sama-sama bertekad bakal tegas dalam penegakan hukum. Baik Ganjar maupun Mahfud sama-sama melaksanakan penegakan hukum dengan baik. Aspek lain yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud yaitu pemberantasan korupsi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berdampak positif terhadap seluruh sektor dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tak heran jika mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, biasa disapa Ahok yang dulu gencar menyuarakan anti korupsi, menilai pasangan Capres-Cawapres 2024 Ganjar Mahfud adalah pasangan yang lengkap. Sebab keduanya sosok yang berani untuk membereskan akar persoalan bangsa, yakni korupsi. Ahok menegaskan Ganjar Mahfud akan benar-benar bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Urusan tindak pidana korupsi itu nggak bakal selesai kalau cuma masuk penjara.
Karena di dalam penjara, si koruptor bisa hidup mewah. Setelah keluar penjara bisa hidup mewah. Bahkan masih bisa mencalonkan diri lagi, kok karena hartanya masih melimpah. Tanpa ancaman perampasan harta koruptor, segalanya menjadi biasa saja. Bahkan kalau perlu korupsi sebanyak-banyaknya, karena hukumannya bisa diatur, asal ada uang. Entah dengan menyuap para penegak hukum, membuat janji-janji untuk para penegak hukum, atau bahkan malah mengancam para penegak hukum yang terlibat dalam proses hukum korupsi. Seharusnya tindak pidana khusus seperti korupsi juga mempunyai sanksi khusus. Selain dipenjara, dirampas hartanya, haknya untuk dipilih juga seharusnya dicabut. Sebagaimana diketahui, akar masalah di negara ini salah satunya korupsi. Lalu apakah hadirnya dua sosok beberapa hari terakhir mampu melawan korupsi? Perlu diketahui bersama, Rabu 18 Oktober 2023 hari yang menyenangkan rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang pro Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Pada hari itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Haji Megawati Soekarno Putri, mengumumkan cawapres pendamping Capres Ganjar Pranowo. Walau sebagian sudah tahu siapa calon wakil presiden pilihan PDIP, tapi warga masyarakat tetap melihat pidato Ibu Mega saat memberikan pengumuman bakal cawapres untuk mendampingi bakal Capres Ganjar Pranowo. Pada pukul 10.35 lebih dikit, Megawati resmi memilih Prof. Mahfud MD Menko Polhukam resmi terpilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo pemilu 2024. Sebelumnya banyak yang menjagokan Ganjar dan Kiai Said, tetapi kenyataannya yang dipilih oleh Ibu Mega bukan Kiai Said Akil Siraj, melainkan Prof. Mahfud MD, yang kita ikuti saja alurnya. Dengan diumumkan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD sebagai cawapres, rakyat menyambut riang gembira, kayak dapat door prize dari hadiah yang dinanti-nanti. Sudah menjadi ciri dari Ibu Megawati, sukanya membuat orang penasaran. Mengumumkan cawapres Ganjar, bisa-bisanya menjelang pendaftaran di KPU. Sekarang masyarakat sudah plong karena ada pemimpin baru, yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Pasangan yang sama-sama cerdas, bicara enak, runtut dan jujur. Pasangan yang sama-sama bertekad bakal tegas dalam penegakan hukum. Baik Ganjar maupun Mahfud sama-sama melaksanakan penegakan hukum dengan baik. Aspek lain yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud yaitu pemberantasan korupsi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berdampak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa